Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Erna Yulianti. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN dan perkembangannya. Kerjasama antar negara-negara di ASEAN meliputi 4 bidang, yaitu yang pertama, kerjasama di bidang sosial dan budaya, yang kedua, kerjasama di bidang politik dan keamanan, yang ketiga, kerjasama di bidang pendidikan, dan yang keempat, kerjasama di bidang ekonomi. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari kerjasama di bidang sosial dan budaya. Tujuan dari kerjasama di bidang sosial dan budaya adalah untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Adapun contoh bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua, membantu kaum perempuan dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesehatan meliputi makanan dan obat-obatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni juga festival film ASEAN. Yang kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement yang disingkat ATA. Dan yang terakhir, yaitu penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Kerjasama yang kedua adalah kerjasama di bidang politik dan keamanan. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya YOGFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, serta Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara. Kerjasama di bidang politik telah mewujudkan ASEAN Regional Forum atau ARF yang membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian di Asia Tenggara. Adapun contoh bentuk-bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Yang ketiga, pertemuan para Menteri Pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, pemberantasan kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang terakhir, yaitu kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, kelembagaan antar parlemen. Kerjasama yang ketiga adalah kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama antar negara-negara ASEAN di bidang pendidikan selama ini terus dijalankan dalam bentuk bilateral dan multilateral. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional negara-negara anggota ASEAN. Adapun contoh bentuk-bentuk kerjasama bidang pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT yang dilaksanakan di Sanur. Yang kedua yaitu penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara
kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, yaitu negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Dan yang terakhir, yaitu Olimpiade di bidang pendidikan yang sering digelar di level regional Asia Tenggara. Contohnya yaitu Pertamina yang menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN pada tahun 2015. Kerjasama yang keempat adalah kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama bidang ekonomi terus berkembang. Puncaknya adalah ketika pemimpin negara-negara ASEAN bersepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ASEAN di tengah persaingan ketat ekonomi Asia, terutama dengan adanya kebangkitan ekonomi Cina atau Tiongkok dan India. MEA juga dibentuk untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di kawasan Asia Tenggara dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan perkembangan industri, dan menggerak pertumbuhan ekonomi. MEA dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran. MEA memiliki 4 karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Pembentukan MEA akan membuka peluang tenaga kerja asing dari negara-negara ASEAN mengisi berbagai posisi di Indonesia, sehingga kondisi ini diharapkan mendorong penduduk Asia Tenggara dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN. Demikianlah penjelasan mengenai bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara di ASEAN. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.